Hmm. Kok situ aja ya? Sini, sini, sini. Jadi gampang abang. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Kok video aku nggak ada ya? Video aku ada nggak? Ada Mbak, ada. Oh ada ya, di sini kok nggak ada. Oke, oke, oke. Bentar, bentar. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Sehat Mbak? Oke sih ya, Alhamdulillah. Ya, kamu gimana kabarnya? Cek-cek suhu dulu ya. Alhamdulillah. Masih Oke. agak kurang baik nih Mbak. Ini mungkin nanti kalau mau judulnya dibikin boleh dipin ini adik. Jadi misalnya judulnya apa? Panduan untuk UMKM. Di komen ini kamu bisa bikin judulnya nanti bisa dipin jadi orang bisa lihat. Kenapa Oke. video aku nggak ada? Aku lihat sini ya. Ini kemana pak video aku nggak ada ya? Hmm, Video aku beneran ada ya? jangan. Ada Mbak. Ntar ya Kenapa Mbak. di aku nggak ada? Oke oke sih. Coba. Aku boleh keluar dulu lalu masuk lagi nggak? Boleh, boleh Mbak. Boleh. Nggak apa-apa. Bentar ya, soalnya di Iya video Mbak. aku nggak ada. Kenapa Gimana Mbak? nggak ada? Oke, ya udahlah. Ayo, di aku nggak ada soalnya, tapi nggak apa-apa. Mungkin di sana ada. Nanti saya di ininya kamu. Oke siap. Oke Mbak. Berarti Mbak kita mulai Oke. jam 14 ya Mbak? Oke, siap. Hmm. Itu ada kan Mbak? Suara aku kedengeran Eh, kan? Kedengeran Mbak, kedengeran. Oke, siap. Hmm, Oke. Mas Adi boleh agak munduran, kata Ardi. Biar Hmm. kelihatan. Mm-mm. Oke. Oh, Mas Ardi udah masuk ya, Mbak? Sudah masuk. Ya. Halo, Dapurwi. Ini siapa ya? Aku kurang tahu. Halo, Dapurwi. Siapa? Wah, banyak nih, Mbak, fans ini, Mbak. Hah? Itu aja. Enggak. Itu aja. Itu aja. Ya, kita buka ya, Mbak.
Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak dan Ibu para pelaku usaha UMKM. Syukur Alhamdulillah, akhirnya hari ini kita bisa mengadakan pelatihan online yang akan kita laksanakan di sore ini. Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu pelaku usaha UMKM yang sudah bergabung mengikuti acara ini. Sebagai informasi, pemateri kita adalah Ibu Lola yang biasa ikut pameran internasional dan nasional gitu. Kalau yang nasionalnya Trade Expo Indonesia. Kalau yang internasional biasanya di Rusia, Cina, India, Nigeria, Chili, Hungari, dan Meksiko. Tema pelatihan kita hari ini adalah panduan pameran untuk UMKM pemula. Insya Allah kita selaku pelaku usaha UMKM akan mengikuti pameran. Untuk itu kita akan dengarkan arahan dari pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Lola. Kepada Ibu Lola, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Ardi, Mas Adi dari Rumah BUMN Serdang Bedagai. Terima kasih sudah diajak untuk sharing mengenai pengalaman dan juga sedikit ilmu yang saya dapatkan sebelumnya. Oke, tadi udah dikenalkan juga ya sama Mas Adi kalau memang saya sebelumnya memang sering ikut pameran. Lebih banyaknya memang pameran di luar, tapi di dalam negeri juga banyak juga, lumayan. Dan mereka rata-rata hampir sama gitu. Nah, untuk memulai ini tuh kebanyakan dari mana sih? Dari Sumatera Utara ya? Apa? Enggak ya? Iya, Mbak. Harusnya gitu ya, harusnya dari Sumatera Utara yang banyak ya. Oke. Saya dari Sumatera Barat, by the way. Iya, saya dari Sumatera Barat, jadi kita tetanggaan. Oke. Oke. Sebelum mulai, mungkin ya beberapa dari para bisnis owner di sini, UMKM di sini pasti juga udah tahu dong kalau emang pameran itu adalah salah satu cara yang efektif, bisa dibilang cukup efektif ya untuk mensosialisasikan produk atau untuk mempromosikan gitu. Ada yang Pekanbaru ya, halo yang Pekanbaru, tetanggaan juga. Oke. Nah, jadi apa sih keuntungan kita untuk ikut pameran itu? Yang pertama, memang untuk meningkatkan penjualan ya. Jadi kalau misalnya kita nanti ikut pameran, ya kita bayar budget untuk ikut pameran, tapi kita kan juga untung karena ada yang mau beli. Misalnya kalau kita untung, jadi balik lagi modalnya bisa 2 kali lipat, bisa bahkan 3 kali lipat gitu kan. Nah, selain itu sebenarnya keuntungannya juga banyak lagi nih. Yang pertama itu juga kita dikenal oleh calon pembeli. Mau calon pembeli itu potensial atau tidak, yang jelas kita dikenal dulu gitu. Yang jelas brand kita tahu nih orang, oh ada ini Batagornya Bu Naning misalnya gitu. Nah, yang kedua kita juga bisa tes market namanya. Jadi kayak kita langsung ke pasar karena waktu pameran itu kan pembeli banyak ya. Jadi kita bisa tes langsung nih kalau misalnya kita mengeluarkan produk baru atau kita baru pertama kali ikutan pameran. Nah, kita bisa tes nih, oh enak nggak kalau misalnya dia adalah makanan misalnya. Nah, dan kita akan langsung dapat feedback. Nah, enaknya di sana tuh kita akan langsung dapat feedback dari pembeli maupun dia potensial ataupun tidak. Nah, enak kan kayak gitu kan. Jadi kita nggak perlu kayak riset ke sana sini karena orang udah datang langsung tuh ke stand kita gitu. Nah, terus kita udah tahu nih itu memang cara-cara ikut pameran itu memang salah satu cara yang cukup efektif ya untuk mempromosikan dan mensosialisasikan gitu. Nah, kita di sini aku ada beberapa hal penting nih yang harus diperhatikan ketika kita ingin mengikuti sebuah pameran gitu. Yang pertama, langkah awalnya itu kita harus tahu dulu nih tujuan kita tuh ikut pameran apa. Jadi misalnya tujuan kita itu cuma untuk meningkatkan penjualan. Oke, bisa.
berarti kunci sukses kita cuma diukur dari profit, ya nggak? Iya betul Mbak. Tapi, benar kan? Tapi ada lagi nih tujuan yang bisa dibilang lebih bagus untuk diambil oleh para UMKM nih, yaitu sebagai batu loncatan untuk pengembangan bisnis. Nah, itu gimana? Maksudnya gini, jadi di dalam pameran itu kita juga bisa penjualan gitu kan. Kita juga bisa meningkatkan penjualan di sana. Jadi profit kita juga ada di sana gitu. Nah, selain itu tujuan kita juga bisa untuk promosikan produk kita. Mau dia bukan potential buyer, mau dia cuman ngeliat dong, yang penting kita kan ada dulu gitu kan. Oh, ada nih brand kita, promosi, jadi ajang promosi. Nah, tujuan yang lainnya itu juga untuk product engagement yang tadi saya bilang, jadi bisa untuk feedback langsung dari para buyer misalnya. Dan yang terakhir yang sebenarnya penting juga, nggak kalah penting nih, tujuannya adalah untuk mencari mitra-mitra bisnis. Jadi seperti partner, seperti misalnya kita ingin membuka cabang nih di cabang lain, kita cari partner di sana juga bisa gitu. Kita mencari distributor juga bisa. Misalnya kita produsen, kita mau menyebarkan di suatu daerah lain misalnya gitu. Nah, kita cari distributor. Nah, di sana juga ada gitu. Kita bisa mencari juga di pameran itu gitu. Dan juga yang terakhir kita juga bisa mencari investor untuk produk kita gitu, untuk brand kita atau UMKM kita. Nah, setelah kita nih menemukan tujuan kita nih, sebagai bilanglah kita tujuan kita untuk batu loncatan untuk pengembangan bisnis tadi yang seperti yang saya jabarin tadi. Oke, kita set dulu target kita. Setelah kita set tujuan, habis itu target. Target kita tuh gimana sih? Yang pertama, of course, target penjualan, volume penjualan gitu ya. Yang kedua, itu target pengembangan bisnis tadi. Nah, cara yang yaitu membangun mitra strategi, baik itu investor, distributor, vendor, supplier. Nah, itu juga target-target kita tuh di sana juga harus ditetapkan gitu. Nah, tips-tips untuk memilih target ini, target kita tuh harus konkret. Karena gini, maksudnya konkret gini, volume penjualannya tuh kita targetkan berapa. Nah, terus mau dapat satu investor misalnya gitu, atau aku mau buka cabang 3 gitu, aku mau 3 cabang deh, atau 3 partner maunya gitu, harus konkret, harus realistis juga dong, kayak gitu kan. Dan juga harus menaikkan level, ini penting banget, menaikkan level bisnis kita. Contohnya gimana? Awalnya kita tuh nggak ada cabang nih, terus aku ikut pameran, aku mau nyari partner mau buka cabang, atau aku mau nyari agen ya udah, itu udah menaikkan level bisnis kan. Benar kan? Pengembangan bisnis gitu. Nah, itu juga harus ditetapkan. Nah, setelah kita menetapkan tujuan dan target kita, kemudian kita cari tahu informasi mengenai pameran. Banyak banget pameran ya di dunia ini tuh, banyak banget. Kita milih nih mana yang memang cocok untuk kita, yang sesuai target dan tujuan kita tadi. Nah, tipe-tipe pameran itu basically itu ada tiga tipe pameran. Yang pertama itu business to customer, B2C, kemudian business to business, B2B, dan juga business to government atau B2G. Business to customer ini lebih mempertemukan kita para UMKM misalnya di sini dengan para end user, jadi masyarakat luas, publik gitu, yang akan memakai produk kita secara yang terakhir gitu, end user. Nah, biasanya di sini akan terjadi penjualan secara langsung biasanya gitu. Nah, usahakan, biasanya ini nih bazar, biasanya berbentuk bazar. Nah, usahakan ketika kita mengikuti tipe pameran seperti ini, stand kita itu berbentuk swalayan. Nah, terus stok produknya juga dibanyakin karena nanti akan banyak pembeli kan, gitu kan. Nah, kemudian ada lagi tadi yang saya sebutkan sebelumnya, B2B, business to business. Kalau ini memang lebih mempertemukan kepada mitra bisnis. Maksudnya mitra bisnis di sini bisa partner, distributor, vendor, supplier, semua yang memang berhubungan dengan yang memang mencari kebutuhan gitu. Nah, ini biasanya memang lebih mahal karena untuk masuknya sendiri biasanya dia juga bayarnya mahal sih untuk masuk ke pameran ini gitu. Itu yang biasanya saya datengin tuh yang ini sih, B2B. Dan untuk B2B ini
kita harus sangat penting, yang paling penting di B2B ini tuh, B2B pameran ini adalah kartu nama dan brosur. Itu penting sekali, karena penjualan biasanya tidak terjadi secara langsung di B2B ini. Biasanya akan ada deal-deal bisnis biasanya. Nah, itu juga banyaknya terjadi setelah acara, maksudnya setelah pameran gitu, karena mereka akan melihat dulu kan, mereka biasanya si para potensial partner ini dia akan keliling dulu tuh ngeliat-ngeliat. Nah, itulah kenapa kartu nama sangat penting nih di sini. Kita harus meminta kartu namanya. Kalau nggak ada, dia suruh tulis tuh, suruh tulis. Kan kita harus ada buku tamu juga kan. Jadi kita bisa tandain, oh ini potensial banget nih, harus di follow up. Nah, gitu. Nah, berarti Mbak, kemudian yang wajibnya itu kartu nama. Gitu nah, ya, untuk Mbak? B2B ini emang paling wajib kartu nama. Itu sebenarnya hal kecil ya, tapi itu wajib banget karena memang gimana ya, orang akan si buyer, si potential buyer ini, dia kan yang untuk B2B, dia itu adalah pebisnis juga, ya kan? Dia adalah pebisnis juga. Dan dia itu akan berkeliling, jadi dia tuh banyak ngumpulin kartu nama. Nah, ketika kartu nama kamu itu ditandain nama dia akan kembali lagi ke sana kalau memang dia butuh gitu. Nah, itu penting banget kita memiliki kartu nama ketika B2B. Kalau B2C memang nggak banyak ya, karena B2C itu emang orang langsung beli kayak gitu kan. Dan diusahakan juga ketika B2B itu, B2B pameran, usahakan juga kita punya tempat untuk duduk. Jadi kalau nanti ada potensial buyer, duduk dan ngobrol gitu. Nah, gitulah. Jadi ini bisnisnya memang lebih tinggi ya. Kalau misalnya dari B2B ini memang fokusnya ke pengembangan bisnis kita gitu. Nah, kemudian selain tipe-tipe pameran tadi, kita juga harus tahu nih skalabilitas dari pameran ini. Contohnya apa tuh skalabilitas? Internasional kah? Ataukah itu national, ataukah lokal, seperti yang tadi kemarin Adi pernah bilang itu lokal, ada kemarin pameran di Sumatera Utara ya? Sumatera ya, Utara. Tebing Tinggi itu lokal. Ya, itu kita juga harus tahu tuh, harus tahu apa skalanya, ada internasional otomatis kita harus semua materi-materi yang kita punya, materi promosi yang kita punya harus berbahasa Inggris, kan? Nggak mungkin pakai bahasa Indonesia, ya kan? Nah, kemudian selain kita harus tahu skalabilitas, kita juga harus tahu target pameran itu. Jadi target pameran itu tuh seperti dia tuh menyasar yang pengunjungnya ini, menyasarnya umurnya tuh di usia berapa, rentang usianya, terus gendernya tuh kebanyakan apa, kemudian sosial ekonomiknya, statusnya tuh gimana, dan lain-lain. Dan juga kita harus tahu lokasi pamerannya, dilihat juga, dan jangan lupa cari tahu juga penyelenggara pamerannya. Nah, penyelenggara pameran ini dan track recordnya ini sebenarnya ini bisa kita ketahui dari internet. Biasanya kalau pameran yang memang dia udah kayak annually, kayak memang terjadi setiap tahun mereka tuh punya catatan tahun depan gitu. Tahun kemarinnya mereka punya catatan tuh yang mengunjungi totalnya berapa, terus usianya berapa, terus nanti kebanyakan apakah yang datang itu business owner kah, atau dia hanya kayak ngeliat aja kah gitu. Mereka tuh ada catatannya biasanya yang udah pernah, dan juga bisa ditanya sama orang-orang yang memang sudah sering ikutan pameran kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, cari tahu semua informasi itu gitu. Nah, kemudian setelah kita udah tahu tuh informasi itu, sekarang mulailah persiapan teknis, ya kan? Kita udah daftar nih, akhirnya kita menentukan, aku mau ikut pameran ini. Coba misalnya, contohnya TI, yang aku mungkin beberapa udah tahu ya, Trade Expo Indonesia misalnya. Trade Expo Indonesia itu adalah B2B. B2B itu dia lebih sasaran marketnya adalah ekspor, meskipun banyak juga pengunjung yang nasional. Tapi dia lebih ke ekspor karena memang lebih banyak didatangkan buyer dari luar gitu kan. Nah, kita udah tahu mau di sini, terus kita udah daftar kan. Nah, persiapan teknisnya apa aja nih? Yang pertama itu persiapan booth.
ya kan? Kita memilih booth gitu. Yang pertama di booth ini yang paling penting adalah lokasi. Nah, lokasi itu penting banget karena gimana ya? Karena orang kan itu banyak ya, banyak. Jadi orang kadang dia nggak akan mengitari semuanya juga, capek gitu kan. Karena beberapa pameran pasti gede. Kalau pameran yang kecil, oke, nggak masalah. Tapi kalau pameran yang gede yang kita sasar itu harus kita harus mengerti tentang lokasi yang strategis. Contoh-contoh lokasi strategis itu yang gimana? Yang pertama itu adalah orang yang lokasi yang di dekat gate, jadi dekat pintu. Jadi dekat pintu, nah itu paling strategis. Dan juga di dekat panggung. Biasanya kalau yang expo gede itu dia punya panggung, kayak main panggung utama. Nah, di dekat panggung itu juga strategis. Nah, kalau misalnya satu lagi tuh yang saya sarankan juga adalah di corner, sudut. Karena kalau sudut gitu, dia bisa terlihat dari sini, ada dua sisi yang bisa melihat gitu kan. Itu juga bagus. Tapi ini juga disesuaikan dengan budget ya, karena memang biasanya lokasi itu juga harganya berbeda biasanya. Biasanya Mbak, gitu kan. kalau di pintu masuk budgetnya itu lumayan Mbak. Lumayan, memang lumayan. Tapi kita bisa mengakali gitu. Biasanya memang dia dekat pintu masuk lumayan, tapi kan biasanya banyak gitu. Nah, kita misalnya yang kedua, yang ketiga, misalnya itu juga harganya udah murah, biasanya gitu kan. At least kita di dekat pintu masuk gitu. Iya, benar. Nah, terus setelahnya kita udah lihat lokasi. Nah, yang booth ini kita juga harus menentukan ukuran boothnya sesuai kebutuhan, sesuai budgeting gitu kan. Ada 3x3, 3x6, 6x6, sesuai budgeting kita lah, sesuai kebutuhan. Nah, kemudian kita harus desain booth itu tuh unik gitu, sesuai dengan yang kita jual. Misalnya memang seperti apa tadi, crafting misalnya, dan dia membawa nama daerahnya. Nah, itu bisa banget dibikin bagus. Misalnya bawa kebudayaannya di apa namanya, di desainnya, pokoknya benar-benar harus dibikin unik, seunik-uniknya gitu. Sampai orang ngelihat gitu kan, apa tuh gitu kan. Nah, kemudian kita juga harus memberikan beberapa space atau ruangan yang tidak sempit itu untuk customer. Jadi customer untuk singgah, dia tuh punya ruangan gitu. Jadi jangan sampai si customer ini nanti nggak ada ruangan lagi nih buat customer datang, kan susah ya. Nanti dia pergi deh, nggak jadi mampir gitu kan. Itu juga harus. Pencahayaan. Nah, pencahayaan ini bagus banget nih, pencahayaan ini penting. Karena yang paling terang itu biasanya yang paling bersinar itu emang yang paling disorot gitu. Emang itu semakin glow up, kita semakin disorot gitu sama orang gitu kan. Nah, itu jangan lupa pencahayaan yang baik. Dan juga fasilitas. Fasilitas ini sebenarnya juga disesuaikan oleh kebutuhan, tapi yang jelas harus ada meja untuk transaksi gitu. Kalau misalnya memang ada penjualan yang terjadi. Kemudian juga harus ada rak display. Rak display boleh di belakang atau boleh juga di rak display yang di depan. Itu biasanya mahal ya, yang rak display kaca itu biasanya mahal. Yang murah itu yang di depan digantung, itu biasanya murah. Terus jangan lupa juga rak untuk brosur atau katalog. Nah, itu juga harus di sini tuh ditaruh di dekat meja kita. Itu harus ditaruh karena orang akan mengambil katalog. Kalau bisa memang katalog itu nanti dicempilin kartu nama tuh, diceklekin, karena orang malas ngambil kartu nama, jadi orang ngambil katalog aja. Ya udah, orang ngambil katalog, dia udah ngambil kartu nama kita gitu. Iya. Kalau bisa di dalam katalognya langsung ditulis nomor kita gitu juga boleh gitu. Iya, boleh, suka-suka kita gitu. Nah, terus kalau dibutuhkan juga bisa juga storage, tempat penyimpanan kalau misalnya memang butuh ya. Kalau butuh, kalau nggak butuh juga nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian tadi udah booth nih. Kemudian kita harus pindah ke display produk. Nah, kalau display produk ini itu harus dipikirkan juga sebenarnya. Karena gimana ya? Kita gini aja, misalnya kita sebagai pengunjung, sedari banyak gitu orang yang memamerkan barangnya, pasti kita perginya ke tempat yang rapi, ke tempat yang bagus ya, dia menata produknya, ya enggak. Nah, makanya kita harus juga harus juga diperhitungkan tuh, itu display produknya gimana. Ambil produk juaranya yang packagingnya mantap, misalnya kalau untuk food
bisa sampai gajinya mantap, pokok produk juaranya taruh depan gitu, terus kayak bersinar, kasih pencahayaan, luk gitu, jadi kayak orang, wah oke nih gitu kan. Nah itu display produk tuh penting banget, karena orang mau lihat tuh first sight lah gitu sama orang. Kalau dia udah jatuh cinta, first love ya gitu ya, udah oke banget itu kan. Dia tinggal datang aja. Nah itu urusan lain kalau udah datang gitu kan. Nah kemudian ada juga setelahnya persiapan administrasinya gitu. Administrasi ini bisa administrasi keikutsertaan kita di apa namanya di pameran, bisa formnya kita harus biasanya isi form, terus nanti ada technical meetingnya, nanti kita dikasih ID card. Nah ini penting, ID card jangan sampai ketinggalan, karena kalau enggak kita nggak bisa masuk. Itu penting banget. Nah kemudian ada administrasi pelayanan customer, ini bagi yang memang dia melakukan penjualan, misalnya sistem transaksinya, jadi misal payment gateway-nya gitu, terus jangan lupa sales kontrak, kwitansi, nota, daftar harga produk. Kalau misalnya untuk B2B itu daftar harga produk juga penting banget. Terus kemudian buku tamu. Nah, buku tamu tuh karena beberapa pengunjung biasanya dia kartu namanya habis biasanya gitu. Jadi buku tamu tuh penting banget. Nomornya yang at least tuh ada nomornya gitu. Terus katalog tuh juga penting, sama flyer. Dan jangan lupa kartu nama kita yang pasti ya. Jangan lupa kartu nama tuh udah paling penting. Nah, tadi udah pelayanan customer, kemudian kita masuk ke sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia sebenarnya ini juga sesuai kebutuhannya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan gede gitu, dia biasanya pakai SPG gitu kan. Jadi SPG itu udah terlatih gitu. Kalau misalnya memang kita nggak ada, maksudnya nggak ada budgeting untuk itu, nggak apa-apa. Misalnya kita berdua aja. Pokoknya nanti diatur lah gimana bisa siapa yang nanti melayani customer, siapa yang nanti bertanggung jawab untuk apa namanya transaksinya misalnya gitu. Nah kalau untuk yang melayani customer ini tolong harus ngerti banget tentang produk, harus ngerti tentang produk dan harus tahu bagaimana cara membuat si customer tuh stay lebih lama gitu. Jadi mungkin dengan kata lain yang komunikasinya enak gitu. Jadi bisa lama lah si buyer ini yang tadinya dia nggak minat untuk beli, jadinya bisa beli gitu. Itu juga harus dicari tuh orangnya, biasanya udah ahli biasa kayak gitu juga banyak kan gitu. Nah kemudian selain sumber daya tadi, kita juga harus persiapan marketingnya. Apa tuh persiapan marketingnya? Nah kita tuh bisa membuat program. Program maksudnya gini, misalnya kita kasih diskon atau bundling. Bundling tuh misalnya kita punya 2 produk, kita bundling, terus kasih harga dengan yang murah gitu. Nah itu juga menarik perhatian orang gitu. Terus souvenir, merchandise, misalnya merchandise itu kayak tote bag itu aja tuh orang udah seneng gitu, orang pasti minta gitu kan. Nah terus bisa juga sampel gratis, misalnya kita kasih sampel kecil-kecil gitu gratis, atau biasanya kalau dulu tuh ada orang yang kayak bawa pakai nampan, kalau untuk yang food ya, dia kayak jalan kasih-kasih gitu, ya silakan kalau mau datang ke sana, iya gitu, biasanya ada gitu juga. Nah kemudian persiapan marketing juga nih, membuat acara yang menarik, ini kalau misalnya memang sesuai kebutuhan ya, seperti misalnya ada demo masak misalnya. Nah kalau dulu tuh ada contoh, dia tuh menjual saus spaghetti, tapi dia masak spaghettinya gitu, dia masak spaghettinya dibagi-bagiin. Nah itu juga menarik perhatian orang, pasti banget, apalagi dia misalnya jualan Indomie gitu, Indominya dimasak gitu, itu juga menarik perhatian banget kayak gitu. Terus bisa juga bikin acara undian misalnya, undian juga berlaku juga tuh, biasanya orang juga senang ikutan undian. Atau yang sekarang juga lagi heboh, kayak misalnya kita disuruh foto di booth-nya dia, nanti ketika dia foto, di post di Instagram dia, di tag kita kasih apa gitu ke dia gitu. Biasanya itu juga banyak orang melakukan kayak gitu. Nah itu kan juga untuk kita juga kan, untuk peningkatan peningkatan promosi juga gitu, kalau banyak orang yang iniin di Instagram atau di WhatsApp gitu, story. Nah atau bahan-bahan acara-acara lainnya lah yang bisa mengundang banyak orang untuk berdatangan gitu. Nah kemudian kita juga
yang nggak kalah penting, kita tuh harus mempromosikan keikutsertaan kita tuh di berbagai media. Misalnya media sosial kita aja deh, kita harus post terus tuh, live update gitu. Kita lagi di ini harus post terus. Jangan diem aja di media sosial kita tuh, jangan diem aja. Jadi orang tahu, oh kita tuh ada di sini. Nah orang nanti pada ke sana. Ada terus yang kita bikin program yang diskon-diskon itu juga harus dikasih tahu, ini diskon loh kita di pameran ini, silakan datang. Nah orang itu akan ke sana gitu. Jadi nanti buat kita rame. Nah itu tadi persiapan teknis ya, itu juga harus mateng lah persiapan teknisnya. Kemudian kalau untuk teknis pelaksanaan itu standar ya, kita harus sumber daya manusianya, orangnya juga harus datang tepat waktu, berpakaian rapi atau menarik gitu, patuhi tata tertib, terus berkomunikasi baik dengan customer, itu yang saya bilang sebelumnya tadi. Jangan lupa kalau untuk ada penjualan, bikin laporan harian misalnya gitu. Terus juga database jangan lupa, nanti tolong database ini ditandain tuh mana yang memang benar-benar potensial, mana yang tidak begitu potensial, mana yang ya udah nggak begitu potensial, tuh harus ditandain karena nanti kita akan follow up. Jangan lupa di follow up ya, dan soalnya dia pasti lupa, dia sebanyak itu kartu nama yang diambil gitu. Nah, jangan lupa juga menjaga kebersihan stand. Kan kalau rapi kan orang akan lebih seneng ya. Kalau nggak rapi mah gimana gitu kan. Orang nggak seneng juga datang ke sana. Dan yang nggak kalah penting itu dokumentasi tadi untuk kebutuhan media sosial kita. Dokumentasi semuanya harus ada untuk media sosial dan juga untuk misalnya kalau ada kita terbit di koran mana gitu boleh. Gitu. Nah, itu tadi untuk basic-basicnya pelaksanaan dari pameran, untuk mengikuti pameran. Nah, yang poin terakhir ini sebenarnya lebih ke setelah selesai, dan ini sebenarnya banyak yang tidak melakukan, yaitu evaluasi. Kita butuh untuk mengevaluasi ini karena itu dibutuhkan untuk kita butuh lagi nggak sih ikut di pameran yang sama? Nah, gitu. Jadi, apa tuh yang poin evaluasinya? Kalau secara dasarnya itu ada evaluasi jumlah pengunjung. Misalnya, ini jumlah pengunjungnya sesuai target kita nggak ya? Gitu. Atau hari keberapa aja nih yang nggak rame, hari keberapa aja yang rame. Nah, kita bisa melihat tuh siapa, apa sih yang membuat dia tidak rame. Nah, kita juga bisa lihat seperti itu. Terus evaluasi acaranya berjalan lancar nggak? Atau kita kelabakan nggak sih, banyak orang kayak gitu. Nah, itu juga harus dievaluasi. Dan yang terakhir harus kalau ada terjadi penjualan harus evaluasi target penjualan. Dan tadi kita juga udah menentukan target mitra bisnis kan. Nah, harus evaluasi juga, dapat nggak mitra bisnis 3 gitu. Itu harus dievaluasi gitu. Nah, sekian dulu sih, itu aja sih yang untuk maksudnya untuk panduan pemula yang bagi yang belum pernah mengikuti pameran. Kalau untuk bertanya silahkan, kita masih ada waktu kan ya dia? Masih Mbak, masih. Gitu. Oke, siap. Terima kasih kepada Ibu Lola, materi kita. Kita buka sesi pertanyaan bagi para pelaku UMKM yang ingin bertanya, boleh silakan bertanya. Mbak mau nanya nih, yes. Ini kan kita kan kalau pameran itu kan ada yang tadi marketing ya, gitu. Kadang kan gini, kita kan bingung nih sebagai pelaku usaha UMKM, gitu kan. Bagaimana sih Mbak sikap kita menghadapi pengunjung yang menawar harga barangnya itu di bawah, menawarnya itu dengan harga murah, gitu kan Mbak. Dan yang tidak mungkin bisa kita kasih, gitu. Gimana sih Mbak caranya supaya kita menghadapi pengunjung yang seperti itu? Ini dalam dia ini dalam B2C kah atau B2B kah? Aku nanya dulu. Kalau yang langsung ke pengunjung, Mbak, B2C ya? Langsung end user ya? B2C. Iya, nah, mungkin gini aja. Kalau untuk B2C, karena ini adalah pameran ya, mungkin kita kayak bisa ngasih bundling. Jadi, Pak, ini kamu dapat ini juga loh dengan harga yang segini. Nah, itu tadi aku bisa kasih bundling. Nah, karena kita dalam hal pameran, tuh bilang ini nggak didapatkan loh Pak segini harganya kalau misalnya bukan pameran, gitu bilangnya. Nah, kalau B2B ini beda lagi. Kalau B2B sebenarnya aku encourage justru kasihnya gratis. Karena B2B itu nanti kan yang kita kasih itu adalah
business owner juga, dia adalah pengembang bisnis, dia bukan end customer. Jadi ketika kita kasih gratis, dia tentu akan senang gitu kan, dia akan senang dan kemungkinan akan balik lagi dan bermitra dengan kita tuh akan lebih tinggi, ya nggak gitu. Jadi sesuai konteksnya aja gitu. Tapi kalau memang rendah banget ya nggak bisa, ya bilang aja misalnya bener-bener dari harga 1 juta ditawar jadi misalnya 200.000, itu sembarangan. Bapaknya dia bilang, Pak nggak dapet Pak, ini kita harga aslinya sebenarnya 2 juta, di ini kita udah kasihnya 1 juta, ini udah nggak bisa Bapak, nggak bisa dapet tempat lain nih Pak, ini pameran cuma sekali loh Pak, gitu kayak gitu. Berarti setelah pameran harga kembali normal ya Pak, gitu ya Mbak? Iya, atau kita bisa kasih kayak gini, misalnya Pak ini harganya 1 juta, udah Bapak saya kasih ini deh merchandise, misalnya merchandise-nya kita kasih baju misalnya gitu, baju nih saya kasih baju deh buat Bapak, atau misalnya nih apa sih, topi misalnya gitu, atau misalnya dikasih es krim misalnya, biarpun kita nggak ini es krim kan, tapi dikasih ini es krim buat Bapak deh, atau kopi gitu. Jadi maksudnya ada ininya lah gitu, ada apa namanya, tambahannya ya, value editnya yang kita kasih dengan harga segitu gitu. Gini Mbak, mau nanya juga gitu kan. Kan kita kan kalau lokasi itu gitu kan, ada yang kita berbayar gitu kan, ada juga kan yang berdasarkan undian tuh Mbak, gitu. Kalau itu gimana ya Mbak? Kalau misalnya memang berdasarkan undian, berarti kan kita memang nggak bisa milih ya. Nah, caranya ya kita harus mendesain booth kita seunik mungkin. Aku nggak bilang harus dengan harga yang mahal ya, tapi kalau kita memang bisa mendesain dengan unik, orang akan datang gitu. Jadi benar-benar bisa mendesain konsep booth-nya tuh unik, dan juga mungkin dikasih acara misalnya seperti kayak demo, atau yang buat food ya, yang buat food demo, atau ada undian misalnya gitu. Kan nggak susah ya kalau bikin kayak undian online aja bisa kan. Jadi ada apa namanya, wheel online gitu, bisa nanti ini kamu dapat ini. Nah, itu juga bisa. Jadi ya cara kita satu-satunya bikin si booth kita tuh semenarik mungkin lah gitu untuk orang bisa datang, karena kita nggak bisa milih tempat kan ya gitu. Itu aja sih kalau untuk ini. Ada pertanyaan nih Mbak dari Mbak Ibu Rahmadaniah dari Banjarmasin Mbak. Mau nanya Mbak, untuk produk cemilan seperti keripik, waktu pameran display ditanya tendanya itu baiknya seperti apa? Apakah memakai rak atau meja, indoor ataupun outdoor? Kalau untuk keripik ya, kalau untuk keripik gini, kalau aku dulu juga punya barang yang keripik, semacam chips gitu. Untuk rak itu bisa di display packagingnya. Packagingnya boleh di display di rak. Nah, kalau untuk bahan, untuk misalnya kita di B2B, kalau B2B kan misalnya ada sampel gratis gitu ya. Nah, kalau untuk sampel gratis itu bisa pakai, kalau aku tuh dulu pakai yang bisa ditutup. Jadi dia tuh kayak tempat banyak, terus bisa kelihatan dalamnya. Namanya aku lupa ya. Bisa kelihatan dalamnya, jadi tapi dia ditutup. Jadi keripiknya nggak masuk angin gitu. Jadi dia ditutup. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau nyoba buka dikit, ambil gitu. Biasanya aku taruh itu di meja biasanya. Kalau untuk yang sampel, tapi kalau untuk yang display itu tetap ditaruh packagingnya, karena orang kan juga ngelihat packaging. Biasanya yang dilihat sama orang pertama kali itu adalah packaging. Itu udah yang pertama yang dilihat sama dia. Nah, habis itu baru tahu apa aja yang kita jual gitu. Gitu ya tadi Ibu siapa tadi? Rahmadaniah, Mbak. Ibu Rahmadaniah. Jadi kalau bisa ada packaging yang menarik mungkin, semenarik mungkin, di display juga. Nah, kalau misalnya untuk tester boleh dibikin kayak tempat wadah gitu yang bisa tembus pandang, jadi kita bisa lihat dalamnya dan bisa ditutup. Jadi keripiknya nggak masuk angin gitu.
Ada sih waktu itu, pernah saya pakai itu. Mbak mau nanya nih, kadang kita kan kalau pameran kan, gitu, gimana ya Mbak cara kita itu untuk menekan angka kehilangan, karena kan kadang kan pengunjung kan rame gitu, kita kan kekurangan orang nih gitu kan untuk melayaninya gitu. Itu gimana ya Mbak caranya? Ini kehilangan dalam arti kehilangan produk ataukah Produk. kehilangan personal belonging? Oh, produk ya. Hmm. Iya, memang kalau kalau kehilangan itu juga juga banyak sih yang kayak gitu. Kalau aku dulu biasanya yang aku display itu adalah packaging aja. Jadi orang yang mau ini, yang produk aslinya itu kita simpan di storage biasanya. Nah, jadi kalau yang kita display adalah packaging aja. Jadi orang nggak akan bisa ini, nggak akan bisa ngambil gitu. Kalau misalnya dia ngambil pun cuma packaging aja gitu, nggak ada isinya kayak gitu. Dan juga memang kalau mau pas apa namanya pas kalau misal personal, biasanya yang paling banyak kehilangan juga itu personal belongingnya jadi misalnya handphone kayak gitu tuh juga banyak kehilangan. Nah itu kalau bisa kita punya lemari yang storage yang memang bisa dikunci, jadi untuk barang-barang personal itu kita taruh di sana. Itu juga penting itu untuk acara-acara yang seperti ini gitu, karena banyak banyak kehilangan seperti itu. Mbak, ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau mendapati sepinya pengunjung saat kita ikut pameran, Mbak? Sepinya ini memang pamerannya itu yang sepi atau yang sepinya di booth kita? Pamerannya Ada, mungkin, Mbak, ataupun nggak ada, Mbak, ataupun mungkin nggak ada booth ya? kita. Hmm. Kalau booth kita bisa bikin yang kayak tadi aku bilang, seperti acara-acara yang menarik dan marketing yang menarik kayak gitu. Kalau misalnya memang pengunjungnya yang sepi, kita masih tetap bisa memanfaatkan media sosial kita. Jadi orang-orang yang nge-follow kita itu bisa datang, bisa diinformasikan kepada orang kalau ini ada acara loh, gitu. Ada acara, ada ini, kamu datang dong. Ini ada beberapa yang kita kasih diskon, jadi dan hanya bisa dijual di pameran ini. Nah, media sosial kita jangan sepi. Jadi nanti bisa di kemudian hari misalnya besok misalnya acaranya 3 hari, misalnya hari kedua jadi rame kayak gitu. Itu bisa juga. Kalau untuk menarik orang ke stand, ya kita harus bikin-bikin acara seperti program, misalnya demo itu paling banyak sih yang menarik masa. Demo masak gitu biasanya itu paling banyak yang mencari masa. Meskipun kadang dia nggak menjual masakan, kadang dia juga bikin demo masak juga ada gitu yang untuk seru-seruan aja gitu. Itu juga ada kalau kita ada budget untuk itu gitu. Sesuai budgeting kita lah ya, sesuai kebutuhan gitu. Mbak, ini mau nanya dari Ibu Cici Nurlinda Zega dari Serdang Bedagai. Mau nanya Mbak, waktu pameran berlangsung bagaimana sih menjelaskan kepada sang pembeli ketika pembelinya itu meminta diskon sedangkan harga yang kita berikan itu udah benar. Oke, kayak tadi aku udah jawab sih kayaknya yang ini ya. Bisa kita kasih gini, kita value edit misalnya gini, ini kita udah diskon misalnya, kita ini udah diskon loh Pak, kalau misalnya Bapak mau beli, ini kita udah diskon, tapi kita nggak menjual harga ini di luar pameran nggak segini, kita menjualnya cuma di pameran aja, atau kita kasih value edit, misalnya kita kasih merchandise, misalnya saya kasih merchandise, atau kita bisa kasih bundling, tambah harga dikit tapi bundling dapat misalnya dua berapa gitu. Nah kita harus ada tuh patokan harga yang kita kasih, misalnya batasannya berapa, harga pertama yang kita kasih berapa, itu kita harus ada. Jadi nanti di sana kita bisa mengira-ngira
masuk nggak harga kita. Jadi itu kita harus persiapkan dulu. Untuk bundling juga kita harus persiapkan dulu tuh. Oh ini bundling ini kira-kira ada nggak harganya kayak gitu. Masuk nggak ke profit kita gitu. Atau merchandise deh kita kasih kayak gitu. Merchandise juga nggak apa-apa. Itu untuk value edit aja juga bisa gitu. Siapa tadi? Ibu Cici ya? Ibu Cici. Iya, Mbak. Iya. Ini ada lagi Bisa. Mbak, pertanyaan dari Ibu Ayuni. Mbak, Oke. biar pameran kita nampak berkelas gimana ya, Mbak? Berkelas. Kalau aku sih memang satu-satunya di pameran itu yang menjadi yang bikin orang mau datang ke stand itu adalah desain dari booth. Desain booth ini aku nggak bilang ya kalau kita harus yang mewah gitu ya, atau harus yang mahal, enggak. Asal kita kreatif aja. Kita kreatif untuk membangun booth, itu orang akan datang karena orang itu penasaran kan kayak ih bagus ya gitu. Ih bagus ya standnya ke sana yuk. Kayak gitu. Jadi ada nilai yang berbeda yang kita tawarkan ke pengunjung dari stand-stand yang sesamanya gitu. Jadi misalnya ada berbeda, oh di sini dia ada ini loh gitu. Biasanya orang ada beberapa stand yang dia kasih apa namanya badut, bukan badut sih, maskot kayak maskot gitu itu juga ada. Jadi maksudnya itu juga bikin orang dateng kan, lucu-lucuan gitu. Jadi pokoknya kita harus memposisikan, kita harus unik, kita harus berbeda dengan yang lainnya gitu untuk bikin orang wah berkelas sih, mestinya orang datang gitu ke stand kita gitu. Unik di sini harus ini ya, nggak harus banyak kok ngeluarin duit gitu. Bisa-bisa kita aja gitu ngedesainnya. Gitu. Pasti pinter deh udah ngedesain-desain unik gitu. Mbak, mau nanya nih, gini. Kita kan Oke. setiap pameran kan di daerah kan berbeda-beda nih, gitu kan. Gimana sih Mbak kita bisa tahu gitu kan, produk apa saja yang kita punya yang memang cocok untuk di pameran itu? Nah, itu tadi kita harus mencari tahu dulu pameran itu dia tuh spesifikasinya kemana gitu. Nah, kalau memang biasanya pameran ini dia kan terspesifik, ada yang memang dia khusus. Jadi kalau Trade Expo Indonesia itu kan dia satu semuanya, semua industri. Tapi kalau misalnya ada beberapa pameran khusus food and beverage misalnya, khusus untuk makanan dan minuman. Nah, itu kalau kita makanan minuman itu udah masuk banget. Jadi orang-orang yang membeli di sana memang tujuannya adalah untuk membeli makanan dan minuman. Dia nggak ada ngejual craft, nggak ada ngejual apalagi pokoknya yang lain dia nggak ada ngejual itu, nggak ada ngejual fashion karena di sana memang untuk food and beverage. Jadi kita harus cari tahu, itu bisa dicari tahu di internet. Ibu ini siapa tadi, ibu siapa yang nanya? Ibu apa sih tadi yang nanya? Pokoknya ibu itulah tadi. Oke, jadi kita harus tahu dulu nih pameran itu kira-kira memang untuk spesifikasinya untuk kita nggak sih? Maksudnya memang masuk nggak sih sesuai tujuan sama target kita tadi yang aku bilang di awal. Jadi sebelum kita mau ikut pameran, kita harus menetapkan tujuan kita ikut pameran dan juga target kita untuk ikut pameran. Nah, memang kalau di daerah biasanya nggak dibatasin ya, dia memang siapa aja gitu kan yang mau gitu. Nah, bisa dilihat kalau daerah mungkin juga bisa dilihat dari track record sebelumnya. Misalnya track record sebelumnya mereka paling banyak apa sih kayak gitu. Paling banyak yang disasar sama pengunjung tuh dia nyarinya apa sih kayak gitu. Itu bisa dilihat juga. Atau sebenarnya juga kalau misalnya tujuan kita untuk promosi diketahui banyak orang, nah itu it's okay sebenarnya. Karena kan biasanya di daerah kadang diundang gitu free ya biasanya kan. Kenapa nggak kita manfaatkan gitu untuk promosi ini kita juga kan gitu. Tapi kalau memang kita yang niat untuk kita bayar sendiri itu harus di apa namanya dipersiapkan benar-benar. Kalau memang kita yang bayar sendiri, kita yang ini sendiri gitu. Terus persiapkan benar-benar gitu. Gitu sih dari aku.
Mbak, gimana caranya kita mengetahui barang itu habis karena terjual atau karena hilang? Ini masalah barang hilang tadi ya. Oke, itu sebenarnya kita harus butuh SDM yang cukup di stand. Jadi SDM ini nanti yang akan, misalnya kalau memang berdua, kita harus tambah satu lagi tuh untuk mengawasi khusus ini kita. Jadi kita bisa transaksinya bisa kelihatan, atau kita bisa juga transaksi kita khusus payment gateway-nya misalnya lewat debit aja, nggak pakai apa namanya, yang nggak pakai cash. Nah itu juga bisa kelihatan kan. Jadi kelihatan, oh ternyata ada yang hilang nih. Nah itu nggak masuk dong ke catatan kita gitu kan. Nah itu juga bisa dipakai. Kalau cash ya kita harus nyatat manual dong. Nyatat manual, nanti berapa stok kita yang ada, berapa yang tinggal, terus kemudian berapa yang terjual manual. Oke, nanti bisa kelihatan kan berapa yang hilang. Sebenarnya kalau aku saranin sih ada yang ngeliatin satu tuh, siapa apa ada yang hilang apa enggak, ini harus ada orang satu yang ngeliatin, manage gitu untuk yang barang hilang ini. Kayaknya banyak ya barang hilang ya kayaknya. Oke. Mbak, gimana sih caranya, tipsnya Mbak? Tips, meminta tips nih Mbak, gimana caranya gitu kan, supaya pengunjung yang datang ke stand kita itu, gitu kan, yang tadinya mereka hanya berniat untuk melihat, kita melihat-lihat saja, jadi mereka itu oke gitu, mau membeli gitu. Oke. Ini konteksnya dalam B2C atau B2B? B2C, Mbak. Oke, kalau Kalau B2C B2C, gimana? oke, mungkin dua-duanya gitu ya. Kalau B2C itu sebenarnya gampang, diskon. Itu cara paling gampang untuk menarik orang untuk yang tadinya nggak mau beli, jadi beli. Misalnya kayak Wols, dia bisa ikutan acara, tiba-tiba kamu Wols dapet satu Wols itu biasanya yang Magnum tuh 7.000. Jadi kalau misalnya kalau mau beli sekarang dapat 2 tuh 7.000. Nah itu orang udah pada mau, pasti mau udah kayak gitu. Nah kalau B2B biasanya memang bayar ini di treatnya berbeda, diperlakukannya berbeda. Biasanya disuruh dulu duduk, dikasih minum, kita harus sedia aqua atau enggak permen gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol, terus bisa kasih sampel gratis. Sampel gratis ini tuh emang menolong banget buat yang B2B, karena mereka nanti butuhkan ini. Kasih sampel gratis, kayak gitu. Emang bener-bener kita trade. Dan memang perlu diperhatikan juga kalau B2B ini penjualan tuh nggak berlangsung langsung ya. Jadi penjualan apa namanya, transaksinya tuh nggak terjadi langsung, itu pasti nanti terjadinya setelah pameran berakhir atau beberapa hari setelahnya. Kalau B2B memang seperti itu gitu. Jadi nggak apa-apa kita kasih sampel sebanyak-banyaknya, kita treat dia seperti memang partner kita di kemudian hari kayak gitu. Jadi emang beda sih perlakuannya. Kalau misalnya B2C sih udah diskon gitu, sale, nah itu udah kayak orang kadang nggak mau beli jadi beli kayak gitu. Mbak, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Ayuni. Mbak mau nanya, pameran itu dibilang sukses kalau apa Mbak? Apakah rame pengunjung atau produk banyak yang habis terjual? Nah, kalau pameran itu, kalau dari sisi kita, kalau dari sisi penyelenggara pameran, pastinya dia tolak ukurnya adalah pengunjung, jumlah pengunjung, ya kan? Dari sisi penyelenggara. Kalau kita sebagai UMKM, pasti tolak ukur kita penjualan kalau memang kita berjualan tadi kan, kalau memang ada barang yang ditransaksi jual belikan. Kalau misalnya B2B, tolak ukur kita seperti yang saya bilang sebelumnya di tujuan kita, itu misalnya kita mendapatkan partner. Nah, kalau kita udah menentukan target kita, saya mau dapat partner 2, dapat nih 2, itu udah merupakan kesuksesan kita gitu. Jadi
kita tergantung tujuan kita dulu tadi yang di pertama. Kalau misalnya tujuan kita adalah volume sales, ya udah berarti kita lihat penjualan kita naik nggak kayak gitu. Nah kalau misalnya penjualan kita maunya pengembangan bisnis, lihat mitra kita yang berhasil ingin kerja sama kita berapa beberapa hari kemudian, atau hitungannya dalam 3 minggu lah, 3 minggu paling lama lah gitu. Oh ada 2 gitu. Oh sesuai target. Nah itu sukses namanya pameran yang kita lakukan gitu. Kasih Mbak. Ini satu lagi nih pertanyaan sebelum penutupan. Siap. Dari Ibu Cici Nurlinda Zega. Bagaimana sih Mbak jika ternyata saat di lapangan pameran ada stand yang jual barang yang sama dan memiliki pameran lebih menarik daripada punya kita di luar dugaan yang kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan, Mbak? Nah ini menarik karena memang di pameran itu orang adalah ajang show off ya. Jadi gini, misalnya di hari pertama ada orang yang jual barang sesuai sama dengan kita, tapi dia melakukan sesuatu yang lebih lebih menarik daripada kita. Nah itu challenge kita tuh di situ. Bagaimana kan biasanya pameran itu 3 hari misalnya. Nah bagaimana di hari kemudian kita tuh bisa ngambil attention dari orang itu ke kita, bukan ke dia. Nah itu challenge loh, itu benar-benar challenge. Bagaimana, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Mau kita melakukan apa ya, kalau misalnya kita, meskipun kita misalnya nggak ada makanan, tapi kita melakukan demo masak, oh nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Atau misalnya kita bikin undian, kamu ikutan deh, nanti dapat berapa gitu. Ya kalau untuk mencari atensi, itu bisa gitu. Nah, sekarang kan biasanya kita harus tahu dulu, biasanya hari pertama aku biasanya tuh keliling dulu ke beberapa stand yang sama ngejualannya. Nah, biasanya kita kayak ngeliat, oh iya dia begini. Nah, besoknya biasanya ditingkatkan, oh kita nambah deh, kita apa gitu. Misalnya kita tambah, mau ini nggak, mau ngasih bagi-bagi es krim misalnya gitu. Mau, ya udah kita kasih aja bagi-bagi es krim kayak gitu. Terus misalnya mau bagi-bagi produk, misalnya ada sesi misalnya 1 jam kita kayak bagi-bagi produk, bisa juga gitu. Jadi kita jangan mau kalah, emang pameran tuh ajang show off memang. Terima kasih ya Mbak atas waktunya, atas pembelajarannya, atas pelatihannya. Baik para ibu dan bapak pelaku UMKM, jika kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa melalui WhatsApp group. Kita sudah sampai pada penghujung acara. Kami atas nama Rumah BUMN Pertamina Serdang Bedagai memohon maaf. Kami sadar sebagai hamba Allah yang tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan, oleh karena itu sekali lagi kami memohon maaf atas kekurangan ini. Terima kasih kepada Ibu Lola sebagai pemateri kita sore ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu pelaku usaha UMKM yang sudah mengikuti pelatihan ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini bermanfaat dan membuat kita lebih maju lagi ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu UMKM, kami harap tidak keluar dari meeting ini karena masih ada acara kita selanjutnya di WhatsApp group. Terima kasih Mbak. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam.